Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah cukup lama berdiam diri, Tari tak mendengar lagi suara langkah kaki. Tapi sesaat kemudian dia dikejutkan dengan penampakan menyeramkan dari balik jendela. Ada sosok putih yang melayang di luar sana. Tari tersentak dan langsung menunduk, tapi belum sempat dia menenangkan diri, tiba-tiba tubuhnya terhuyung ke depan saat menoleh. Ternyata daun pintu yang mendorongnya. Tari memekik saking kagetnya. Bagaimana tidak? Pintu tiba-tiba membuka dengan sendirinya, padahal sejak tadi seperti terkunci. Sambil mengatur deru nafas yang tak menentu, Tari cepat-cepat keluar dari kamarnya. Namun setibanya di depan kamar, Tari berhenti sejenak. Matanya menatap sosok pria paruh baya sedang berjalan menaiki tangga. Pria itu membawa nampan, tapi tidak jelas apa isinya. Karena terlalu takut, Tari tak memerdulikan keberadaan pria tersebut. Saat ini yang paling penting hanyalah kabur dari kamar 201 dan kembali ke kamar Siska. "Siska, buka pintunya, Siska! Siska!" teriak Tari ketika tiba di depan kamar Siska. "Siska, cepat buka pintunya, Siska!" Tari terus berteriak sampai tak sadar jika pria paruh baya itu mengawasinya dari kejauhan. Tak lama kemudian pintu dibuka dari dalam. Tampak di sana Siska sedang berdiri dengan wajah kusutnya. Dia mengernyit heran melihat Tari yang sangat panik. "Aku takut banget, Siska," ucap Tari ketika sudah masuk ke kamar. "Kamu dari mana?" tanya Siska sambil menutup kembali pintu kamarnya. Tari tidak langsung menyaut, malah berjalan menuju ranjang dan duduk di sana. Dia menutup wajahnya dengan telapak tangan sambil menenangkan perasaan yang tak karuan. Tapi bukannya tenang, dia justru kacau dan kembali menangis. Melihat hal itu, Siska lekas menyusul dan duduk di sebelah Tari. Siska merangkulnya dengan erat sambil menenangkannya. Dia katakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Kamu dari mana? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba seperti ini?" tanya Siska setelah Tari berhenti menangis. Tari menurunkan kedua tangan dan mengusap keringat serta air mata yang membasah di wajah. Lalu dia menatap Siska dengan gemetaran. "Aku tadi terbangun di kamar sebelah," bisik Tari. "Maksudmu kamu pindah ke sana?" tanya Siska. "Enggak," Tari menggeleng. "Aku enggak kemana-mana, tapi tadi tiba-tiba terbangun di sana. Bahkan semua barang-barangku juga ada di kamar itu. Letaknya sama persis seperti tadi siang sebelum kita pindahkan ke sini," sambungnya. "Hah?" teriak Siska. Lalu dia melihat ke setiap sudut ruangan. Barang-barang Tari memang tidak ada di kamarnya. Siska syok berat. Apa yang dialami Tari sungguh di luar kewajaran. Kini dia semakin yakin bahwa asrama itu memang menyimpan banyak misteri. "Aku takut banget, Sis," bisik Tari. Siska hanya mengangguk. Meski merasakan hal yang sama, tapi Siska memilih diam agar tidak menambah ketakutannya Tari. "Asrama ini benar-benar angker, Sis. Apa yang kualami gak masuk akal," ucap Tari masih dengan suara lirih, seakan takut ada pihak lain yang turut mendengar. "Iya, aku..." Siska gagal melanjutkan kalimatnya karena tiba-tiba ada hembusan angin dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Lalu Tari dan Siska saling pandang sambil mengusap tengkuk masing-masing. Jauh di dalam benak keduanya, rasa takut meningkat drastis.
Beberapa saat kemudian hawa dingin itu menghilang, tapi rasanya suasana malah semakin mencekam. Tari dan Siska hanya bisa diam, tidak ada yang berani bicara. Cukup mata dan pendengaran yang dipergunakan lebih tajam, sampai-sampai mereka bisa mendengarkan detak jantungnya sendiri. Terlalu besar rasa takut yang melanda sehingga mereka tidak merasakan kantuk sedikit pun. Tari dan Siska terus terjaga dalam kewaspadaan, bukan hanya 1 atau 2 jam, tapi sampai matahari mulai terbit di ufuk timur. Setelah melihat seberkas sinar matahari yang menerobos dari celah jendela, ketakutan Tari dan Siska mulai mengendur. Mereka berani turun dari ranjang dan bergantian pergi ke kamar mandi. Usai membersihkan diri, tubuh dan pikiran mereka menjadi lebih segar. Perasaan pun turut tenang, tidak kacau seperti semalam. Tari keluar dari kamar Siska dan dengan hati-hati masuk ke kamar 201. Dia mengambil barang-barangnya yang semalam pindah sendiri ke sana. Aku masih nggak habis pikir, kok bisa barang-barangmu balik ke sana? Padahal jam 9 itu masih tertata rapi di kamarku. Bisik Siska usai membantu Tari memindahkan barang-barang. Entahlah, Tari menghembuskan nafas kasar. Heranku kenapa mereka mengganggu, padahal aku tidak melakukan apapun di sini. Sejak pertama kali datang loh, hal-hal di luar nalar sudah mengusikku. Kehadiran Arum contohnya, sambungnya. Banyak yang ngerasa kalau asrama ini emang angker, tapi nggak tahu mereka diganggu parah atau enggak. Setauku mereka cuma sering dengar ada suara langkah kaki pas tengah malam, ucap Siska sambil menatap Tari. Semalam sebelum keluar dari kamar sebelah, aku juga dengar suara itu. Serem banget deh pokoknya. Gak mau lagi aku mengalami hal kayak gitu. Tari bicara sambil menggeleng cepat, berusaha mengusir ingatan mengerikan yang terjadi semalam. Serem gimana? Siska berpindah tempat dan duduk di dekat Tari. Dia ingin mendengar kejadian rinci yang dialami temannya. Pas aku bangun, itu tepat pukul 12 malam. Aku syok dan buru-buru mau keluar. Tapi pintunya kekunci, sama sekali nggak bisa dibuka. Aku gedor-gedor sambil teriak kencang, tapi nggak ada yang nyaut. Malah tiba-tiba lampu hidup mati sendiri. Terus kayak ada suara tawa yang menyeramkan gitu. Aku sampai lemes. Jantungku kayak mau copot, sis. Terang Tari dengan panjang lebar. Siska belum memberikan tanggapan. Dia hanya menelan ludah saat mendengarkan cerita Tari. Ketika lampu udah normal, aku coba lagi buka pintu sambil tetap teriak. Tapi setelah itu, aku malah mendengar suara langkah kaki yang serem banget. Aku langsung diem, gak berani buka mulut lagi. Pas sedang takut-takutnya, aku melihat sosok putih terbang di luar jendela. Tari meneruskan ceritanya sambil bergidik. Astaga, terus caramu keluar gimana? Tanya Siska. Setelah sosok putih itu hilang, pintu kebuka dengan sendirinya. Aku yang merapat di sana langsung terdorong dan hampir jatuh, jawab Tari. Lalu, aku buru-buru keluar dan gedor kamar ini. Ya ampun, parah banget ini, Ri. Benar-benar mengerikan, ucap Siska. Makanya semalam aku sampai nangis-nangis, sis. Takut kalau nggak bisa keluar dan nggak selamat. Jangan bicara sembarangan, Pamali, kata Siska sambil menepuk bahu Tari. Abisnya serem banget, jawab Tari. Setelah itu, keduanya berhenti bicara dan hanya bergelut dengan pikiran masing-masing. Sampai akhirnya Tari mengingat sepenggal kejadian yang belum diungkapkan. Oh iya, tadi malam pas keluar dari kamar, aku melihat ada laki-laki paruh baya sedang menaiki tangga sambil bawa nampan. Tapi nggak jelas apa isi nampannya. Kira-kira dia orang beneran apa bukan ya?
Tari kembali membuka perbincangan. "Laki-laki paruh baya?" tanya Siska. "Iya, rambutnya udah putih, badannya besar dan tinggi, tapi jalannya agak bungkuk," jawab Tari. "Ada luka nggak di wajah kirinya?" Tari diam sejenak, berusaha mengingat-ingat wajah lelaki yang dilihat tadi malam. "Iya, ada di atas mata gini." Tari memegang wajahnya sendiri. "Tapi nggak jelas seberapa besar kecilnya. Aku semalam nggak terlalu memperhatikan, udah keburu takut." Lanjutnya, "Lukanya panjang sampai ke kening," sahut Siska. "Hah, kamu tahu?" tanya Tari, dan kemudian Siska mengangguk. "Dia manusia, bukan hantu." Siska tertawa renyah. "Iya, dia itu Pak Hasan, penjaga asrama ini." "Untunglah." Tari turut tersenyum sambil mengelus dada, namun tak lama kemudian dia kembali merasakan kejanggalan. "Tapi ngapain penjaga asrama keliaran malam-malam? Mana bawa nampan segala lagi? Apa mungkin ada penghuni asrama yang pesen makanan gitu? Tapi masa iya makan tengah malam?" ujar Tari. Dia mematahkan asumsinya sendiri sebelum Siska memberikan pendapat. "Entahlah, Ri, aku juga nggak tahu," ucap Siska beberapa saat kemudian. Suaranya terdengar pelan tapi penuh makna. Tanpa bertanya lebih lanjut, Tari sudah yakin jika Siska sudah merasakan kejanggalan seperti dirinya.